Ya, sahabat betul-betul sini kita akan membesar project mengenai revolusi basis ini dan tubuh Laravel. Di sini kita akan gunain drag dan inertia. Drag ini buat front end-nya, terus inertia ini buat penyekat antara si um, laranya dan si lara dan dragnya. Mungkin download dulu Laravelnya. Kalau kalian download Laravel 11 PXP kalian harus versi 8.2 atau lebih. Ditunggu. Tinggal kalian masukin nih. Composite Create Project Laravel 11.0 tugas track 2. Ini kalau juga tergantung kalian terserah. Kita tunggu aja sampai selesai. Jangan bisa lama kok. Sekaligus tunggu kita sekarang pergi ke aset, tag Laravel. Di sini kita cari aset building type. Di sini kamu copy bagian npm save mana ya? Belum ketemu guys. Masih ada. Ntar. Coba sini nih guys. Nah, di bagian view kalian cari aja search di laranya. Ada seperti misal save dev, pcs. Jadi di sini kan kita menginstal aplikasi front end seperti Vue atau React. Di sini kita kan pilih React. Nah, di sini kita perlu menginstal plugin. Ini plugin buat si React.js. Supaya kita menginstal. Kita tampil ini setelah yang tadi laranya sudah selesai. Minum selesai. Kita tunggu, biasanya salah kayak gini lama. Sekalian itu kalian di sini harus buka folder ini ya, folder inertia dan kayak kita belum masuk. Kita cek lagi, belum kita tunggu aja. Mungkin biasanya di sini ada muncul pilihan kayak kita pilih non, terus kita pilih press, kita nggak pakai backspin enggak. Itu lama guys. Jadi kita hari ini selesai kita lanjut. Sekarang kita masuk ke database kita. Namanya adalah ya, ntar sudah masuk ke folder. Terus di sini kita tambahkan npm i node react template. Jangan lupa dikasih dom.
Ntar nge-lag guys. Kita tunggu sinyalnya di sini jelek. Ini saya loading. Ini sudah. Pertama kita akan install Virgin back untuk Fake karena Fake adalah manajer aset kita. Sekarang kita back ke sini. And kita ke aset kan, kita download ini npm install ke sini. Yang salin tinggal ntar Oke, selesai download kita ya kode kode. Oke, check-in cash code. So ini proyek kita sudah muncul. Di sini kita lihat suggestion framework udah, PHP juga udah sesuai semua. Terus next kita ke Inertia website. Di sini voting server site. Terus kita akan download copy. Kita masukkan ke dalam CMD lagi. So, abis dia install, kita balik lagi ke VS Code. Di sini kita akan buat. Sudah. Oh, kita back lagi ke Inertia. Di sini kita akan membuat seperti ini, guys. Ini sebenarnya kita copy aja deh, biar enak. Kembali ke VS Code. Simpan ke research, bagian research, sekarang previews. Yang welcome-nya kita rename jadi app. Rename jadi app Blade PHP. Terus buat yang tadi udah kita salin, kita hapus aja dulu. Kita save perintah. Nah, ini yang title-nya kita hapus aja. Terus yang di inertia tadi ya, yang bagian fight ini kita salin, kita masukkan ke VS Code tadi. Di bawah meta ya guys. Terus ini kita tambahin juga add inertia. Iya. Nah, si inertia ini dia tuh bakal
Jadi di body ini kita include inertia. Jadi area inertia direct dalam tag body, jadi area ini pada dasarnya adalah div ID app yang kita pakai sekarang. Dan sekarang kita di sini akan menjalankan middleware. Di sini, bisa kalian lihat di sini, kalian copy and back to terminal and paste that. Kita salin, kita paste, tempel. Terus kita klik enter. Oke. So, kita akan manggil middleware ini, kita kembali ke inertia, dari dolar middleware sampai titik koma yang bagian pertama, kita salin. Kita back to, kita ke VS Code lagi. Terus kita masuk ke dalam Bootstrap. Di bagian app. Di sini yang bagian middleware, kita masukin yang open tadi. V. Oke, di sini kita import class dulu. Import classnya kalian tinggal langsung ada ya. Dan coba kita buka app bagian HTTP middleware. Nah, sudah ada handle kan di sini handle inertia request sudah muncul. Dan di sini kita ketik, kita klik. Jadi di sini kita punya beberapa informasi tentang inertia.js dan kita akan bahasnya nanti dalam seri ini. Tapi untuk sekarang kita akan tutup pada dokumen ini. Oke, kita back lagi ke inertia bagian documentation. Di sini kita sudah selesai dengan sesi server. Mari kita ke atas dan kita pergi ke client side. Mana perubahannya? Client side. Oke. Di sini kita akan menginstal dependencies. Aku nggak tahu itu gimana bacanya. Dan kita milihnya React. Kita copy lagi kayak biasa. Kita install, kita masuk lagi ke terminal tadi. Kita tempel. Dan kita enter kayak biasa. Masih loading. After that setelah itu kita kembali lagi ke dokumentasi inertia. Di sini ini kita udah pilih React kan. Di sini nyari sesuatu menyenang ini. Kita pilih bagian React dan kita akan memilih ini semua. Kita tinggal copy dari sini aja. Dan kita back lagi, kita kembali lagi ke VS Code. Kita ke bagian applet. Oh my god. Nah ini. Kita bagi kebuka resort.js, app.js. Di sini kita copy yang tadi. Kita kasih beberapa PS, kita tempel di sini. Dan kita lihat di sini apa yang kita miliki di sini, kita bisa mengentor dua fungsi. Satu dari React inertial
dan satu lagi dari Inner.js, dan satu lagi ada dari React DOM. Ini ketika kita ingin membuat aplikasi React, kita akan menggunakan fungsi create route dari React, dan kemudian fungsi itu akan mengambil elemen route kita. Nah, ini dia bakal mengambil elemen route kita. Jadi fungsi itu akan mengambil elemen route kita untuk rendernya. Jadi itulah yang kita lakukan di sini. Kita hanya membuat aplikasi React. Jadi ini opsi, bagian dari opsi pengaturan, jadi opsinya akan menjadi aplikasi front end. Kan dia React front end, kalau iya sih, iya. Untuk kita jika mau, kalau misalnya dia Vue.js, kita akan membuat aplikasi tampilan. Jadi yang pertama perlu kita lakukan adalah mengubah ekstensi app.js ini menjadi apps.js, karena kita sebenarnya memiliki elemen di sini nih, yang app ini elemen di sini bukan JavaScript. Jadi itu adalah program pertama yang kita buat. Oke, kita ganti, berarti kita rename JX. Oke. Oke, sudah ya guys. Jadi kita pergi ke file config.js, bisa paling bawah ya guys. Dan kita harus kasih tahu loh ke si ini nih, si Fight, kalau kita tuh menggunakan React. Jadi kita back dulu ke dokumentasi yang tadi. Ke bagian Laravel yang sini, masih di bagian asset type. Di sini kita pilih import view. Oh, ini nih. Di sini kita akan import drag from JS plugin pack. Sini kita copy. Jadi sih dari plugin yang sudah kita install, kemudian kita beritahu Vibe untuk menggunakan plugin ini. Jadi kita hanya akan menyalin pernyataan import ini, dan kita akan menempelkannya di sini. Di bagian Vibe config.js. Oh, di bawah sini. Oh my god, sorry. Di sini. Oke. Dan abis itu di bawah ini kita tambahin break lihat. Jadi kita akan mengetikkan nama dan menambahkan tambah kurung. Jadi sekarang karena kita menggunakan React yang merupakan SPA, kita tidak perlu Laravel untuk mencari berkas CSS kita. Jadi kita kayak hanya mengatakan di mana CSS kita, sehingga dapat menunjukkan bagian ini, bagian ini. And of course, this is the search JS. Nggak usah mengatakan app.js, tapi kita telah mengubah ekstensinya menjadi app.jsx. Oh, dia CSS malah.
Oh, bagian ini kita hapus dulu. Hmm, karena ini ada satu, nggak usah pakai ini, guys. Kita hapus juga ininya, karena tadi eh app kita namanya GXX, bukan GS atau GS gitu. Oke. So, kita kembali ke app PXP Gen. Jadi karena PXP itu merupakan dokumen buat kita. Hal pertama yang ingin kita beritahu, fee untuk mencari app GFS itu kita tuh mencari file JX, tapi sekarang kita memiliki file JX. Kita ingin menambahkan direktif lain di sini. Jadi kita balik lagi ke Laravel. Kita kembali ke dokumentasi, terus scroll. Terus di sini kamu bakal temu fight rate refresh. Terus kita copy add ini. Kita masuk ke VS Code lagi. Nah, kita masukin ini setelah si inner head. Eh? Oh, before. Nah, sini. Di atas white. Ini tuh Patrick Service itu bagian penting karena kalau Anda mendapatkan direktif ini setelah direktif fight, Anda akan mendapatkan kesalahan dan halaman tidak dirender. Jadi pastikan yang pertama tuh si fight track refresh-nya daripada si fight yang ini. Rapikan. Oke, sekarang kita ke halaman MGX. Jadi dia folder, aduh. Tadi di mana ya? Begini search. Oh, sini. Jadi bagian GS ini kita tambahkan folder bukan file. Kita namakan di sini pages. Pages folder. Enter. Dan di page ini kita akan membuat file home page GXX. Ini tuh komponen pick yang sederhana. Jadi di sini kita hanya tulis export default function, nyambung dari kata function. Nah, ini nama functionnya home, dan lupa kasih. Terus di sini kita pakai return view mungkin. Oh, bukan deng. Gak paham. Oh, di sini kita tulis satu heading one. Di sini kita tulis hello user.
Ini coba kita rapihkan. Hmm. Oh, eh. Oh, kita ada yang kurang, guys. Kita lupa menambahkan ini. Sini turun. Jadi dari sini kita potong, kita masukkan ke sini. Terus jangan lupa ini diakhiri titik koma. Terus sekarang kita buka web explorer di dalam browser sini. Kita akan menyebar rutin di sini. Ini kan blade, tapi kita kan udah nggak pakai blade lagi. Jadi kita ingin mengembalikan komponen di sini kita udah nggak pakai view, kita di sini pakai inner function inner udah ada. Dan namanya di sini kita namakan home guys. Home. Oke, sekarang kita bisa lihat perubahan itu. Kita lihat perubahan itu ya. Maksudnya kita lihat apakah dia tampil apa enggak pakai PXP Artisan Server. Mana sih coy? Bentar. Oke. Dan kalian kalau misalnya ada oh hmm, kalau pakai ini gimana nih? Oh, kita pakai di VS Code-nya aja. Kita ke terminal. Ke terminal. Jadi kalau kalian ada PXP Artisan Service itu kan harus ada npm run dev. Mereka tuh kayak temenan. Oke. Oh my god. Error kah? Takut banget ya Allah. Kita coba terminal. Ke apa? Kita tambah. Ini buat run dev-nya coba. Mungkin. Error. Ini kira-kira kenapa kita nggak tahu? Karena kita nggak tahu, kita salin aja. Kita tanya ke GPT. Nah, coba Gemini aja deh. Ya, proyek apa mungkin akan jadi. Oke, di sini kita berarti gimana sih? Tindakan ini akan memperhatikan di dalam hmm, kita belum
memulainya ternyata. Coba pakai npm install. Ah, nggak paham. Kita nih, jadi langkah awalnya gimana? Disuruh buka jam lagi. Oke, kita buka. Kita install dispensingnya. Oke, npm install. Oke, menjaga besar first right untuk front end. Ayo kita coba lagi npm run div-nya. Mas, guys. Oh, apa di sini mainnya ya? Coba. Tapus kan bilang kita masih tetap error-nya. Double troubleshooting. Hmm, Oke guys, masalah tadi kita ternyata pakai salah. Salah di mana, Kak? Ternyata kita salah. Kita harusnya nggak pakai Laragon sama Sham. Karena kita kan nggak pakai MySQL, kita pakai Skillet. Jadi dia masuk ke database-nya dari VS Code bisa langsung masuk ke database. Gak usah pakai perkara pakai Shim Laragon. Jadi kita pindahin foldernya ke dokumen biasa gitu. Terus kita pencet ini ya guys. Control pencet eh eh bisa loading. It's okay. Kita kesini kita langsung ke install. Nih, kita installing CSS. Lah, gak muncul. Coba kita device. Kalau nggak salah tuh dia tuh ditulis di bagian sini. Add. Bukan. Bukan ini juga. Mana ya?
Lupa guys, tulis hello user di mana? Hmm, Coba kita ke bagian sini nih. Tidak, tidak, tidak. Sini. Bukan. Istighfar ya Allah. Vertigo coba guys. Orang gila ini. Oh, di bagian flight config GS. Eh, ah, dapat. Ini kan GS as tulisan ya pantesan nggak muncul. GS. Terus kita optimize. Eh, 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 Oh, tadi. Oke, coba kita lihat sini lagi. Hmm, what's wrong? Coba kita lihat lagi ke halaman applet. Where are you, applet? Oke, di sini sudah kita ganti juga jadi GXX. Coba kita kunci S. Nah, masih ada nih. Hmm, Ini nggak ada ini. Ini arti ya. Let's optimize lagi. Hmm, Langsung kita mencatat saja deh.
Pusing mikirin dia error di situ. Kamu kesini, pencet ini. Terus pilih yang Tailwind Winchell I. Pilih yang kita pilih yang framework with. Kita pilih yang Laravel. Terus kita copy this command ini npm tailwind. Tuh kan. Terus kalian taruh di sini. Sini aja deh. Ini. Terus kalian kembali ke browser tadi. Scroll ke bawah. Di situ ada. Terus kita copy yang bagian mana guys? Duh, berbedakah ini? Berbeda gitu ya? Masih salah guys. Dia pakai yang 43. Istighfar. Tuh, kita kasih ini. Pantesan. Tadi nggak ada. Aduh, kita salah install guys. Duh, bisa dihapus gak sih? Hapus lah. Aku nggak bisa. Coba kita pakai ini misalnya. Pantesan. Kita coba yang ini. Terus ke sini. Stop. Stop. Sembari nunggu kita paste bagian ini. Bagian konten. Sampai sini. Copy. Terus enggak, kita copy bagian sini aja. Aduh. Sini. Oh, dah. Terus kalian ke bagian kita ke VS Code lagi. Di sini lihat. Mana Tailwind. Coba kita lihat apakah sudah ke download. Sudah, Tailwindnya sudah ada. Di dalam konten ini masukin yang tadi kita copy. Ih, jelek banget. Dirapikan. Oke, sudah rapi. Karena kita nggak pakai view, ini kita hapus. Terus kita copy yang atas. Kita alt shift down. Dah. Kita ganti JS aja di JXS karena kita pakai GSX bukan GS.
Satu aja yang diubah, dan semuanya. Tuh. Sekarang kita ke bagian research, bagian CSS. Kalian ketika up CSS, kalian kembali lagi ke folder yang tadi, ini copy yang app CSS ini, ke paste code lagi. Oke, di sini kita masuk ke GitHub seseorang. Dan di sini gak enak. Hmm. Ini Dion, orang Jogja. Yang mana sih kodenya teh? Ini guys, kita kan ikut tutorial dia guys. Ini coba. Nah, kita copy lah ini. Ini copy. Oke, kita copy. Terus kita masukin ke dalam sini. Oke, gampang jadinya. Terus sini kita ke bagian home GXX. Exportable function name return. Di bagian tag headingnya kita tambahin class name. Stem. Title. Oke, kita optimize. Tipar. Coba kita ke bagian pet config cs. Kita alias
alias semain di sini start just a folder and gs jangan lupa tambahin juga result gs kita buka. Ini guys launchingnya, terus sekarang kita heran kenapa dia tuh nggak bisa muncul. Coba kita refresh. Masih nugas ya, dia aku terima Bentar ya guys, sorry. Not for Invest Johnson gak ada, maksudnya gak paham. Satu dua yang ratu Taiwan kita yang mereka kata dia Taiwan pemerintah Taiwan dari tahun 11 ini sudah mau Terus jika Anda sudah bekerja sevalvunya cara perubahan akan bilang tadi semuanya perbedaan online sorry guys, sorry. Asik. Coba kita nanti deh video selanjutnya guys.